Hai, selamat datang di opini gue. Kali ini gue bakal ngebahas tentang sebenarnya berapa sih nominal yang harus dibayarkan untuk uang tips, dan beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang tips. Oke, jadi gue sambil kerja aja ya. Atau akhir-akhir ini gue tuh lagi suka datang ke toko perkakas, dan saat ini, malam ini gue tadi baru datang, gue baru beli beberapa. Jadi rencananya gue mau ngerangkai jadi ini gue beli steker ya, ini steker, terus ada fitting, bukan fitting, ini namanya fitting. Terus ada fitting juga, fitting stiker, terus sama kabel ini 4 meter. Oh ya, selain ini tadi gue juga sempat beli jadi dia tuh bohlam pintar gitu yang bisa warna-warni, berubah warna, 16 juta warna. Oke, balik lagi ke tips ya. Jadi kadang gue tuh suka agak nggak rela gitu ngasih uang tips. Nggak, soalnya gini, kalau misalnya transaksi oke lah, masalahnya di kita tuh nggak ada pakem bahwa uang tips itu harus berapa persen gitu kan. Uang tips yang namanya juga tip, jadi ya seikhlasnya aja, semaunya, tapi ya sesuatu yang wajar gitu. Jadi kadang kalau misalnya transaksi gue, misal katakanlah gue cukur rambut kan sekarang 60 ribuan ya, 60 ribu lah, 60 ribu. Terus udah gitu gue kan nggak enak ya ngasih tip 10 ribu kayak kekecilan. Ngasih tip 20 ribu dari 60 ribu udah 33% ya. Masa uang tip 30% dari biaya transaksi gitu kan agak tinggi. Tapi akhirnya ya karena kalau misalnya 10 ribu kekecilan jadinya 20 ribu misal, halal kayak gitu. Nah sebenarnya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, harus kalian tahu tentang uang tips. Jadi yang pertama adalah, mana sih? Jadi sebenarnya nggak ada ketentuan yang yang mutlak gitu uang tips itu harus berapa. Tapi kalau misalnya dilihat dari beberapa, itu kisarannya tuh 5-15% dari nilai transaksi. Jadi kalau misalnya transaksi kalian 100 ribu ya paling enggak 20%, 15% berapa? 15 ribu ya, 5 ribu sampai 15 ribu. Nah ini juga dilihat dari misalnya kalian datang ke resto yang di dalamnya itu udah termasuk service charge. Biasanya service charge kan kisarannya 10%. Nah service charge itu adalah di dalamnya termasuk uang tips yang dibebankan langsung untuk karyawannya. Setahu gue sih gitu. Nah, kondisi apa aja sih sebenarnya yang mengharuskan kita untuk, bukan mengharuskan ya, ya paling nggak ada empati gitu, lo harus kasih uang tips. Yang pertama, ketika layanannya itu memuaskan. Misal itu tadi balik lagi, misal kalian ke salon atau ke potong rambut gitu. Nah cuma kalau dipotong rambutnya itu kadang nggak bisa ngasih uang tip lebih dari satu orang ya. Biasanya kan kalau misalnya potong rambut katakanlah yang paling sederhana ya, biasanya kan ditanganin sama 2 orang, ada yang nyuci, ada yang motong. Idealnya adalah uang tip itu dikasih ke yang motong sama yang nyuci. Tapi biasanya gue tuh kadang males untuk ngasih, mas ini ya makasih, mbak ini ya makasih gitu, untuk ke satu-satu. Jadi biasanya gue langsung titipin di kasir. Jadi berapa potong rambut misal 60, ini 20 ribu untuk tipsnya, kasih dong ke yang tadi nyukur misal gitu. Nah idealnya memang dikasihin ke orangnya.
Selain salon mungkin kayak apa ya, taksi itu juga menurut gue bisa jadi alternatif kalian kalau misalnya mau ngasih gitu uang tips. Karena misal taksi kan jalanan macet gitu, misal ya capek dan lain sebagainya, itu juga layak. Atau ojek online, bukan hanya ojek online ya, misal GoFood atau GrabFood, itu juga perlu karena mereka kan misal hujan di perjalanan atau antri yang harus berjam-jam dan sebagainya, itu juga perlu mendapat perhatian lebih untuk dikasih uang tip. Terus berikutnya petugas hotel, misal kalian suka nginep, petugas hotel kalau memang layanannya memuaskan dan kalian mendapat kesan yang lebih, ya udah kasih aja, nggak apa-apa gitu. Atau tempat makan juga, kalau misalnya merasa kalian bahwa makanannya enak, pelayanannya baik gitu. Tip kan lebih ke pelayanan ya, bukan soal objek yang dimakan kayak makanan. Pelayanannya baik, ramah, memuaskan, kalian senang, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa kalian kasih uang tip. Tapi dipastikan lagi bahwa resto itu tidak meminta service charge ya, karena biasanya service charge, biasanya kalau misalnya bill yang ada service charge-nya itu udah termasuk di dalamnya, jadi nggak perlu kasih uang tip lagi. Oke, kita unboxing dulu sebentar yang ini. Jadi ini dari Arvit. Kita buka saja. Nah, jadi kenapa gue beli ini, karena kan ini masa WFH tuh ternyata masih panjang, dan sekalipun gue udah nggak di rumah, gue udah balik lagi ke kos, ini masih berganti gitu, masih shifting, 3 hari masuk 2 hari di rumah, 3 hari masuk 2 hari di rumah. Jadi mungkin kebanyakan nanti bakal bikin konten di rumah aja, dan pencahayaan di sini agak kurang bagus, makanya gue mau nambahin 2 lampu lagi untuk pencahayaan. Jadi salah satunya dengan masukin lampu yang berwarna ini biar ada moodnya. Jadi ketika ngasih uang tips itu kasih dalam bentuk pecahan ya, jadi nggak mungkin dong kalian kasih misal transaksinya 100.000, kalian mau ngasih tip 20.000, terus karena nggak ada receh kalian kasih 100.000 terus bilang kembaliannya 80.000. Bisa sih, cuma agak nggak lumrah gitu. Nah, ini yang ketiga yang harus kalian ketahui juga, bisa diberikan ketika servis atau layanan itu sudah selesai dilakukan. Jadi jangan sampai belum apa-apa udah uang kasih tips, terus jadi kerjaannya tuh kayak asal-asalan gitu. Karena ini bisa memacu orang untuk lebih bekerja dengan serius. Ini bisa dikasih contoh kayak tukang parkir aja gitu. Dia kan kadang kalau misalnya udah dikasih duluan tapi kita belum keluar dari area parkir, ditinggal. Gila, muka gue gelap banget ya. Nah, yang berikutnya yang harus kalian tahu adalah berikan ke orang yang tepat. Aduh, susah banget sih. Berikan ke orang yang tepat atau sesuai peraturan. Kan ada beberapa kegiatan yang memang tidak memperbolehkan kita ngasih tip. Aku ada ininya ya, jangan-jangan gue salah lagi. Kayak misalnya kayaknya salah deh, gimana cara bukanya ya? Aduh, salah kayaknya. Ini gimana bukanya? Oh, mohon maaf, newbie. Oke, kita pasangkan. Berikutnya yang harus kalian ketahui tentang uang tip adalah seperti yang gue bilang di awal tadi,
Memang ini bukan peraturan tertulis, artinya ini tidak resmi, tetapi orang biasanya banyak melakukan dengan kegiatan ini, yaitu nilai uang tips itu antara 5 sampai 15% dari nilai transaksi. Jadi ya dilihat-lihat lah, kalau misalnya memang transaksinya katakanlah cuci motor 15.000, terus kasihlah mungkin kan 2.000. Sebenarnya mungkin aja sih, nggak apa-apa juga kan, apa namanya, ngasih mereka nyuci motor juga nggak satu tiap hari gitu, ada banyak dan durasinya juga lama-lama banget. Nah sebenarnya ada hal yang mungkin kalian kayak, aduh ngapain sih gue ngasih uang tip gitu, kayaknya sayang banget. Nah sebenarnya bisa juga sih nggak ngasih, cuma harus jeli juga. Jadi kayak misalnya ada beberapa layanan yang apa namanya, yang ketika itu tidak kita pakai, ya kita juga nggak terlalu apa ya istilahnya, malu gitu, atau nggak enak ketika kita nggak ngasih uang tip. Kayak misalnya ketika datang ke hotel, terus ada petugas yang mau nolongin ngangkutin koper. Kalau misalnya kalian memang nggak mau ngasih uang tip, ya bilang aja terima kasih, tidak usah, saya bisa, saya kuat, misal hal-hal kayak gitu. Jadi ini juga nanti ketika kalian nggak ngasih uang tip pun itu tidak terlalu merasa bersalah banget gitu, karena memang layanannya juga kita nggak maksimalkan. Oke, kita pasang dulu ke sini ya. Nah, jadi sebenarnya yang tadi yang 10% itu 5 sampai 15% itu tuh sebenarnya nggak ada keharusan juga kalian harus membayar segitu. Jadi bisa jadi kalau misalnya kalian lagi nggak ada duit, ya udah sih nggak apa-apa gitu, bilang aja makasih, kan itu juga bukan sesuatu yang harus wajib kita bayar. Tapi kalau misalnya memang merasa puas, terus duit memang lagi ada alokasinya, ya kasih aja gitu. Dan ini juga terkait alokasi, mungkin kalau misalnya lagi mau liburan, coba deh uang tip itu masuk ke anggaran biar nggak jebol. Jadi misal kalian kemana, kan itinerary-nya udah ada, coba dimasukin juga anggaran untuk uang tip, misal ke tempat wisata, ke tempat makan, kan jauh lebih aman dibanding dengan nanti ternyata kalian pengen ngasih uang tip tapi anggarannya nggak ada, dan uang tipnya misal gede dan tidak bisa, aduh sakit. Oh ya, terkait kalian pernah nggak sih ngalamin kayak uang tuh cepet banget habisnya gitu, ternyata pas evaluasi banyak kegiatan-kegiatan yang kayak ringan banget tapi dilakukan terus menerus konsisten hingga akhirnya jebol keuangan. Kita nanti mungkin bahas di opini berbeda terkait itu.